Kritik tajam dari pelatih hingga kapten timnas. Apa yang terjadi dengan rumput SUGBK? Menpora Dito Aryo Tejo buka suara, ada apa? Sungguh bikin takjub, keren nih. Laga timnas Indonesia versus Filipina catatkan rekor kalahkan Korea Selatan hingga Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh deatil dan super cermat. Shin Tae-yong ceritakan cara beri instruksi pemain timnas Indonesia, perhatikan detail hingga intonasi suara. Gol perdana yang menggetarkan, 70.000 supporter bersorak. Momen epik yang bikin merinding Tom Haye di SUGBK yang harus kamu tahu. Sungguh menggetarkan jagat dunia bola Bang Jayadi ini, heboh transfer. Jay Itzes diburu Torino dan Parma setelah promosi ke Serie A. Pemain timnas dengan skill layaknya Dani Carvajal singgung soal keberuntungan. Calvin Verdong ingin bertemu Jepang dan Korea Selatan di putaran ketiga. Prediksi pelatih Malaysia mengejutkan. Kim Pengon, Indonesia siap jadi raja sepak bola ASEAN. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kritik tajam dari pelatih hingga kapten timnas. Apa yang terjadi dengan rumput SUGBK? Menpora Dito Aryo Tejo buka suara, ada apa? Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora Dito Aryo Tejo menanggapi kritik tajam terkait kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta yang membuat lutut pemain sepak bola Tom Haye terluka. Masalah rumput SUGBK ini telah lama menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena kondisinya yang memprihatinkan. Banyak pihak telah mengingatkan agar pengelola SUGBK mempersiapkan stadion dengan baik saat timnas Indonesia berlaga. Namun, situasi ini tak kunjung membaik. Kritik juga datang dari kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, yang menyoroti buruknya kondisi rumput saat melawan Irak. Menurut Asnawi, struktur lapangan yang tidak rata sangat mempengaruhi permainan para pemain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong asal Korea Selatan juga menyampaikan keluhannya mengenai kondisi rumput SUGBK. Ia bahkan dengan tegas meminta agar stadion tersebut tidak lagi digunakan untuk menggelar konser. Menpora Dito Aryo Tejo akhirnya angkat bicara setelah menerima banyak kritikan dari pelatih, pemain, dan netizen, serta insiden luka di lutut Tom Haye saat melakukan selebrasi. Dito menegaskan bahwa kondisi rumput harus 100% prima untuk pertandingan. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pengelola SUGBK untuk memperbaiki kondisi rumput tersebut. Lebih lanjut, Dito menjelaskan bahwa pengelola SUGBK terus berusaha melakukan perawatan terbaik. Kedepan, saya rasa akan ada perawatan rumput khusus di lahan tertentu agar pergantian rumput bisa lebih terawat dan cepat, jelas Dito. Namun Dito tidak bisa memastikan permintaan Shin Tae-yong agar SUGBK tidak digunakan untuk konser. Menurutnya, SUGBK memiliki banyak fungsi untuk kegiatan masyarakat. Situasi ini memang tidak mudah karena konser di SUGBK juga dapat menarik turis ke Indonesia dan meningkatkan ekonomi.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh bikin takjub, keren nih. Laga Timnas Indonesia versus Filipina catatkan rekor kalahkan Korea Selatan hingga Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Luar biasa ternyata pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Filipina mencatatkan rekor mengalahkan Korea Selatan hingga Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina di laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Asa 11-6-2024. Dalam laga yang berhasil dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 2-0 tersebut memang dihadiri banyak supporter. Bahkan atmosfer luar biasa benar-benar terasa dalam pertandingan antara skuad Garuda melawan Filipina tersebut. Rupanya jumlah penonton yang datang langsung memberi dukungan buat skuad Garuda ini menjadi rekor tersendiri. Pasalnya 64.942 orang yang hadir ini menjadi jumlah penonton tertinggi dalam 108 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 108 pertandingan yang telah digelar, jumlah keseluruhan penonton sebanyak 1.823.164. Namun dari semua itu, laga Timnas Indonesia versus Filipina mencatatkan rekor dengan menjadi jumlah terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dibandingkan tim lain. Bahkan laga ini bisa mengalahkan Timnas Korea Selatan hingga Irak yang diketahui juga mendapat banyak dukungan dari suporternya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Sungguh deatil dan super cermat. Shin Tae-yong ceritakan cara beri instruksi pemain Timnas Indonesia, perhatikan detail hingga intonasi suara. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong jadi sosok yang membawa perubahan besar di skuad Garuda. Bertugas sejak tahun 2020, pondasi yang dibangun sudah mulai terlihat hasilnya. Menariknya, salah satu kunci kesuksesan yang membawa Indonesia berada di tahap ini adalah kedisiplinan tinggi yang diterapkan pada semua pemain. Latihan fisik yang berat juga jadi menu wajib sebelum beranjak ke program taktikal. Hasilnya, kelolosan kedua edisi Piala Asia pada 2023 dan 2027 jadi pembuktian bahwa kerja kerasnya mulai berada di jalur yang tepat. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa menjadi pelatih bukan tugas mudah. Menjabat sebagai juru taktik, tidak semua rencana bisa berjalan lancar. Dia harus bisa mencari solusi saat beberapa aspek sudah buntu. Tidak semuanya berjalan sempurna, namun tetap saja dalam rencana seperti ini, Anda harus selalu siap. Terkadang rencana salah, harus ada kemampuan merespons dengan segera ketika terjadi kesalahan ide, kata Shin Tae-yong. Shin harus bisa terkoneksi dengan semua pemainnya yang diandalkan di lapangan, termasuk bagaimana mengetahui suasana hati pemain dan bagaimana memberikan instruksi secara tepat. Tentu saja saya menganalisis lawan dan secara taktik Anda perlu menganalisis dengan cepat. Tetapi apa yang bisa menggerakkan hati pemain lebih dulu? Saya selalu berpikir untuk mendekati pemain lebih dulu. Para pemain sekarang lebih siap, bukan? Apa para pemain santai sekarang? Saya akan terus memperhatikannya dengan cermat sekarang. Lanjutnya,
Shin memberikan contoh bahwa penerimaan kepada pemain akan berbeda saat mereka menjalankan taktik. Intonasi yang diberikan juga akan berbeda pada masing-masing pemain. Dia bahkan sudah memiliki racikan tersendiri agar skuad Garuda bisa bergerak sesuai dengan keinginannya dan tidak lepas dari instruksi awal. Bahkan ketika Anda memberikan intonasi pada setiap kata, apakah Anda menjadi kuat? Apakah Anda perlu bicara dengan lembut? Saya bahkan memikirkan hal itu sekarang, pungkasnya. Gol perdana yang menggetarkan, 70.000 supporter bersorak. Momen epik yang bikin merinding Tom Haye di SUGBK yang harus kamu tahu. Tom Haye akhirnya dapat menikmati momen indah bermain untuk timnas Indonesia dengan sempurna. Haye sebenarnya hampir merasakan langsung bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menghadapi Vietnam pada 21 Maret lalu. Namun proses menjadi WNI-nya tertunda karena DPR RI sedang dalam masa reses dan tidak bisa menggelar sidang. Walau tak bermain, Haye tetap hadir di tribune untuk merasakan atmosfer SUGBK. Akhirnya, pada 11 Juni lalu, Tom Haye menutup malam yang sempurna dengan bertanding melawan Filipina. Dia berhasil mencetak gol di depan sekitar 70.000 supporter yang hadir di SUGBK. Di antara kerumunan supporter, keluarganya turut hadir untuk memberikan dukungan. Bagi saya, ini adalah malam yang sangat spesial. Gol pertama saya untuk Indonesia di kandang sendiri tercipta di laga ini, kata Haye. Semua keluarga saya ada di sini, teman-teman saya, keluarga saya dari Jakarta. Jadi merayakan malam seperti ini dengan semua orang di sini sangat spesial bagi saya. Suasananya sulit digambarkan jika Anda belum pernah ke sini. Ini benar-benar istimewa. Dedikasi yang dimiliki orang-orang untuk mendukung kami. Anda benar-benar dapat merasakannya di lapangan dan itu sangat membantu tim, ungkapnya. Pernyataan menarik juga dilontarkan oleh Haye saat pertama kali merasakan keriuhan SUGBK beberapa waktu lalu. Saat itu udara begitu sesak dan cuaca yang panas menyelimuti pertandingan Indonesia. Dia mengakui bahwa bermain dalam kondisi tersebut tidaklah mudah bahkan bagi pemain skuad Garuda. Namun perasaan tersebut sepertinya telah hilang dan berganti dengan semangat saat sudah bertugas demi nama Indonesia. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Sungguh menggetarkan jagat dunia bola Bang Jayadi ini, heboh transfer. Jay Itzes diburu Torino dan Parma setelah promosi ke Serie A. Klub Serie A Torino dikabarkan tengah mengincar pemain timnas Indonesia, Jay Itzes. Jay Itzes mencuri perhatian di bursa transfer Liga Italia setelah berhasil membawa klubnya, Venezia, promosi ke Serie A. Berita tentang kemungkinan kepindahan Jay Itzes ke Torino pertama kali dilaporkan oleh media besar Tuttosport dan segera menjadi perbincangan hangat di media Italia lainnya. Pada awalnya pelatih Venezia, Paolo Vanoli menjadi target utama Torino karena penampilan impresifnya dalam memimpin klub.
Vanoli dikabarkan memberikan daftar pemain yang ingin ia bawa jika resmi bergabung dengan Torino, dan Jay Itzes berada di posisi teratas daftar tersebut. Selain keinginan Paolo Vanoli, ketertarikan Torino terhadap Jay Itzes juga didorong oleh situasi bek mereka, Alessandro Buongiorno, yang kabarnya akan pindah ke Napoli. Torino harus berusaha keras memboyong duet pelatih dan pemain ini karena keduanya masih memiliki kontrak jangka panjang dengan Venezia. Tidak hanya Torino yang tertarik pada Jay Itzes, juara Serie B, Parma yang juga mendapatkan promosi turut mengincar pemain muda berbakat ini. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pemain timnas dengan skill layaknya Dani Carvajal singgung soal keberuntungan. Calvin Verdong ingin bertemu Jepang dan Korea Selatan di putaran ketiga. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong mengaku ingin bertemu Jepang dan Korea Selatan apabila disuruh memilih lawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walaupun ia juga menyinggung soal keberuntungan. Skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi langkah mereka tak akan mudah di putaran ketiga ini. Pasalnya tim yang akan dihadapi tim Merah Putih jauh lebih berat karena 18 tim yang lolos adalah negara-negara kuat. Mereka yang lolos ke putaran ketiga adalah mereka tim yang berhasil keluar sebagai juara grup dan runner-up di putaran kedua. Oleh karena itu mereka tak akan menjadi lawan yang mudah buat skuad Garuda. Bahkan perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong pada putaran ketiga ini dipastikan lebih berat karena banyak tim kuat seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, hingga Arab Saudi. Namun selain mereka ada juga tim kuat seperti Uzbekistan, Australia, dan lainnya. Jadi kita lihat siapa yang akan dilawan nanti, ucapnya. Tapi saya percaya diri tentang ini. Kita lihat saja nanti. Namun saat ditanya tim mana yang ingin dilawan di putaran ketiga nantinya, Verdong mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan tim bagus. Untuk itu ia ingin bertemu dengan Jepang dan Korea Selatan karena mereka tim yang bagus. Verdong menilai bahwa mereka membutuhkan sedikit keberuntungan apabila harus menghadapi tim kuat seperti mereka. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Prediksi pelatih Malaysia mengejutkan. Kim Pen-gon, Indonesia siap jadi raja sepak bola ASEAN. Pelatih Malaysia, Kim Pen-gon, memprediksi bahwa timnas Indonesia akan segera menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dalam kurung ASEAN. Pendapat ini muncul setelah keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencapai babak ini. Tim asuhan Shin Tae-yong berhasil melaju ke putaran ketiga setelah mengunci posisi kedua di grup F.
Meski memprediksi kebangkitan timnas Indonesia, Kim Pen-gon menegaskan bahwa Malaysia siap memberikan perlawanan sengit. Menurut saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik di ASEAN dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras, tetapi kami juga harus siap menantang, ujar Kim Pen-gon. Sementara itu, timnas Malaysia juga berpartisipasi di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun Harimau Malaya gagal melaju ke putaran ketiga dan harus puas finish di peringkat ketiga grup D.